Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena lewat kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan tetap boleh kita rasakan. Dan kita terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan dan mempunyai masa depan yang baru. Dan pada pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Yesaya 48 sampai Kitab Yesaya pasalnya yang ke-50. Dan saya memberi tema pada pagi hari ini yaitu di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan masa depan yang baru. Kita melihat di dalam pasalnya yang ke-48 di atas perikop dikatakan bahwa Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Kitab Yesaya ini kembali mengingatkan kita sebagai umat Tuhan dan menegaskan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhanlah dan tuntunan Tuhanlah yang akan membuat kita bisa berjalan di dalam jalan iman yang benar. Dan sangat ini juga yang disadari oleh keturunan Yakub atau bangsa Israel, bahwa di dalam Tuhan kita selalu mempunyai pengharapan yang indah. Masa depan kita dirubah oleh Tuhan. Dan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi problema tekanan hidup, Tuhan selalu memberi jalan keluar, yaitu pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pasal 48 ayat yang ke-17 dan 18, di situ dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan penebusku yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kitab Yesaya kembali mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhanlah selalu ada pengharapan. Kita mungkin seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang kita miliki, tetapi kita harus kembali ingat bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan jalan yang terbaik. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa berkat dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan apabila orang itu sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi baik, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu lewat kerendahan hati kita, mau terus dibentuk, mau terus memberi hati kita, pikiran kita, hidup kita, untuk mau terus dibentuk di dalam jalan Tuhan yang benar. Dan di sini Yesaya juga menjelaskan bahwa Tuhan adalah jalan juru selamat kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah penebus kita. Jadi apa yang kita takutkan di dalam kehidupan ini? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan. Kita perlu memperjuangkan hidup kita. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena hidup kita yang sekarang, bahkan hidup yang akan datang, yang akan kita terima di dalam Tuhan, sudah ada di dalam jaminan Tuhan. Tuhan sudah menjamin semuanya. Dikatakan bahwa Tuhan sudah berjanji mengawali semuanya menjadi suatu hal yang baik dan juga akan mengakhiri dengan hal yang baik. Asalkan kita mau belajar dan terus mau dituntun di dalam cara Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita, yaitu selalu menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan adalah penebus kita yang akan selalu memberikan kita pengharapan dan masa depan yang baru. Dan respon kita terhadap akan pengharapan kita di dalam Tuhan akan selalu memulihkan kehidupan kita. Kita melihat di dalam kitab Yesaya ini bagaimana menekankan cara hidup manusia yang harus memiliki kehidupan yang begitu unik dan istimewa di mata Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena sungguh betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menuju jalan yang mencelakakan kehidupan kita, tetapi Tuhan mau selalu memberikan kita jalan keluar asalkan kita mau datang kembali dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan dikatakan juga di dalam firman Tuhan bahwa jika kita berkomitmen melakukan kehidupan kita dengan cara iman yang benar dan disiplin di dalam Tuhan, maka kita akan mendengarkan perintahnya, kita akan memperhatikan perintahnya, kita akan melakukan perintahnya, dan selalu hidup di dalam anugerahnya.
Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, seperti yang diungkapkan oleh kitab Yesaya. Melalui kitab Yesaya ini juga mengungkapkan kepada kepedulian dan perhatiannya begitu dalam terhadap umatnya, bahwa Tuhan itu selalu rindu untuk kita kembali dengan yang terbaik, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga di dalam perjalanan kita, hidup kita tetap mempunyai kehidupan yang penuh komitmen dengan iman yang benar, penuh dengan pengertian bahwa Tuhan itu penuh kasih yang akan selalu menuntun kita di dalam pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan, dan masa depan kita indah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sukacita dan kekuatan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.